teman-teman kan di era saat ini ada isu-isu, wah susah kerja ya sekarang lulusan sarjana. Mau cari cuan sambil kuliah di Unisa bisa. Nah, sampai ada lulusan kami itu ada pemulasaran jenazah. Kita harus lulus. Tapi KKN internasional tuh kayak KKN Magang tapi di luar negeri, di luar gitu negeri. ya. Kemarin Ada KKN umroh. KKN Iya. umroh. Iya. Oh, Iya. gitu. KKN umroh. Sekalian Iya, umroh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini di studio Tribun Jabar kita kedatangan tamu dari Universitas Aisyah nih. Sudah ada bapak-bapak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat Salam. pagi. Nah, bapak-bapak ini boleh kenalan dong, ini namanya siapa dan dari Universitas Aisyah ini tuh sebagai apa nih, boleh? Dari bapak dulu. Dari saya dulu Ya. ya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat dan saya saat ini bertugas di Biro Marketing dan Kerjasama. Dan hari ini mungkin akan mencoba untuk mengenalkan kampus kami, yaitu Universitas Aisyah Bandung. Kita sering dikenal sebenarnya namanya Unisa Bandung, karena Unisa ada beberapa perguruan tinggi. Oke. Jadi yang di Bandung kita sebut Unisa Bandung, begitu Mbak Putri. Oke, boleh nih ada Bapak Rivaldi ya. Oke. Baik, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Saya diamanahi saat ini menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial di Universitas Aisyah Bandung. Oke, assalamualaikum. Saya dengan Imam Budi Sumana saat ini sama diamanahin sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Aisyah Bandung. Oke, nah Tribuners bapak-bapak ini semua tuh datang ke Tribun Jabar akan memberikan edukasi apa ya untuk para calon mahasiswa nih, biasanya suka kebingungan ya kalau misalnya setelah lulus tuh mau kuliah apa, terus kuliahnya di mana ya, dengan berbagai banyak pilihan universitas gitu. Nah hari ini kita bakalan kenalan lebih jauh tentang Unisa ya, yang lebih dikenal dengan nama Unisa. Boleh nih dari Pak Yayat dulu nih menjelaskan Unisa itu Boleh. seperti apa nih Pak, kampus Ya, apa? siap Mbak Putri. Jadi ini bagi teman-teman ya, calon yang sedang mau mencari tempat kuliah, Unisa ini kedengarannya adalah kampus baru gitu ya. Padahal sebetulnya kami sudah lama. Historinya itu adalah menyelenggarakan pendidikan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan. Jadi kami dulu lahir dari sekolah pengatur rawat dari 1972. Kemudian seiring dengan regulasi kebijakan nomenklatur penamaan untuk sekolah itu sendiri tahun 81 itu berubah menjadi sekolah perawat kesehatan. Lalu berubah lagi menjadi akademi perawat di tahun 1997. Nah, seiring dengan banyaknya kebutuhan tenaga bidan, itu ada kebutuhan bidan desa, kemudian program bidan PTT, maka Aisyah dipercaya oleh Dinas Kesehatan saat itu untuk membuka akademi kebidanan di tahun 2007. Karena ada regulasi pendidikan perawat minimal harus profesi, maka penggabungan, kan syaratnya kalau S1 dan profesi itu harus sekolah tinggi. Maka digabungkan tahun 2012 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah. Terus ada permintaan juga, jangan kesehatan aja dong gitu kan. Nah, akhirnya berubahlah bentuk Stikes Aisyah itu menjadi Universitas Aisyah Bandung tahun 2020. Kami membuka saat ini 3 fakultas. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari program studi sarjana keperawatan, sarjana kebidanan, dan pendidikan profesi nurse, juga pendidikan profesi bidan. Kemudian ada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, itu ada S1 Perdagangan Internasional dan S1 Pariwisata. Dan selanjutnya adalah Fakultas Sains dan Teknologi, itu ada S1 Desain Komunikasi Visual. Alhamdulillah, sebenarnya kuliah di Unisa itu teman-teman kan di era saat ini ada isu-isu, wah susah kerja ya sekarang lulusan sarjana. Kalau di Unisa itu jangan berpikir begitu.
mau kerja siap dan bisa gitu, terserap, buktinya terserap di dalam atau di luar negeri gitu ya, lulusan Indonesia tuh. Sampai ada yang ke Jepang, ada ke Arab Saudi ya, itu yang keperawatan dan kebidanannya. Termasuk juga ada banyak yang lulusan dari program studi kayak DKP, Pendidikan Internasional Pariwisata, itu terserap, ada yang di perhutani, ada yang di industri ya, mungkin seperti itu. Tetapi jika pun belum bekerja, lulusan kami sudah siap mandiri, Mbak. Jadi udah dibekali dengan ilmu bagaimana berwira swasta begitu, memiliki perusahaan-perusahaan atau berbisnis. Lulusan perawat kan bisa praktek perawat mandiri. Lulusan bidan bisa praktek bidan kan. Ibu kan mungkin kalau hamil kan ke ibu bidan ya. Nah, terus nggak mungkin ya ke perawat cowok. Nah kemudian DKV, kalau saya mah rumah di pinggir jalan, lulusan DKV nggak perlu kerja, bikin aja saya videotron, kemudian saya bikin proposal ke perusahaan-perusahaan, desain videonya, udah kan. Unisa pernah kerja sama tuh per minggu 7 juta itu kan luar biasa, bisa praktek mandiri. Pariwisatanya kami bekali juga dengan ilmu bagaimana destinasi, dan juga mungkin nanti Pak Dekan bisa menambahkan kitchennya ya, masaknya. Mereka bisa bikin rumah makan begitu. Pedagang internasional apalagi sekarang lagi tren bikin transaksi saham dan ekspor impornya bisnis digital ya. Jadi lulusan kami Mbak, insya Allah tidak terserap bekerja, mereka bikin perusahaan sendiri lah begitu. Nah itu mungkin keunggulan Unisa. Selain itu juga tentu kami sebagai universitas yang di bawah Perserikatan Muhammadiyah, namanya si Aisyah, sebetulnya perserikatannya Muhammadiyah. Alhamdulillah kami tercatat ada 164 perguruan tinggi terbaru ya ini di Indonesia. Mungkin kenal ada yang namanya UMM, UMY, UMB di Bandung ya. Nah kami alhamdulillah, dan Unisa adalah salah satunya begitu. Dan kami tentu memiliki kekhasan bagaimana penguatan spiritual. Kita harus sepakat lah, hidup ini nggak selamanya. Jadi lulusan Unisa itu mereka juga dari sisi keilmuan untuk urusan ukhrawi, duniawi ya, mereka siap untuk bekalnya begitu. Tetapi urusan akhirat juga mereka pelajari. Nah sampai ada lulusan kami itu ada pemulasaran jenazah. Kita harus lulus. Kebayang nggak ya waktu lahir ibunya, waktu lahir itu kan dimandiin oleh ibunya ya. Bangganya ketika orang tuanya wafat dimandiin oleh anak-anaknya, itu luar biasa pahala yang mengalir ya. Nah itu karakter-karakter kekhasan yang kami kami pola untuk bagaimana lulusan Unisa itu tidak hanya penguatan di bidang keilmuannya, tetapi juga di bidang spiritualnya. Nah secara umum begitu, dan saat ini kami alhamdulillah sudah terakreditasi Mbak. Malah sudah ada yang terakreditasi unggul untuk prodi sarjana keperawatan, kemudian profesines, yang lain-lainnya akreditasi baik sekali. Tapi insya Allah kami targetkan, karena secara kami sudah pede ya, udah banyak SDM-nya juga lulusan sudah S3, malah sudah ada guru besar. Target untuk meraih akreditasi unggul itu sangat mungkin ya, kalau hitung-hitungan kami begitu ya. Kemudian selain itu juga kami dapat banyak prestasi Mbak, terutama yang kesehatannya, keperawatan, termasuk memiliki nilai uji kompetensi yang alhamdulillah membanggakan, selalu terbaik begitu ya. Ada dokumennya loh. Ya. Nanti bisa dicek langsung ya. Boleh sih, silakan. Ya. Malah penghargaan dari LL Dikti kami ada. Ya terbaik ketiga sejabar. Jabar kan banyak kan ya, perguruan tinggi. Kami dengan bangganya menyampaikan seperti itu. Sementara itu mungkin ya Mbak, karena jadi sama saya semua tuh ya kalau itu ya. Nanti kita gantian ngobrolnya ya. Nah berarti Pak dulu. Untuk anak-anak muda gitu ya, sekarang kan biasanya ketakutan ketika kita kuliah tuh karena kayaknya persaingan orang-orang buat dapat pekerjaan susah gitu. Ternyata kalau di Unisa tuh kita jadi lebih bisa mandiri ya. Betul. Bisa langsung kerja atau membuka peluang bisnis sendiri. Jadi nggak perlu khawatir ya buat para calon mahasiswa atau biasanya orang tua nanti setelah lulus kuliah mau jadi apa. Tenang aja gitu ya Pak. Mau cari cuan sambil kuliah di Unisa bisa. Oh gitu. Prodi pariwisata semester 7 udah magang ke Jepang. Berapa Pak tuh? Berapa digit ya Pak Dekan? Kalau sejauh ini kami kalau dari mahasiswa itu
paling banyak itu di 13 juta dia internshipnya. Kemudian setelah internship dia ada kontrak dengan perusahaan di Jepang, itu kurang lebih nilai kontraknya itu di kemarin di 25 atau 30 juta gitu range-nya. Oke. Gitu. Tapi setelah masa internship gitu. Tapi kan itu kan tadi saya sampaikan sambil kuliah bisa dapat cuan, keren ya. Iya. Siapa ya saat ini kan susah katanya cari Iya, kerja, benar tapi juga. kan buktinya bisa gitu. Nah, boleh dong Pak Rivaldi jelasin nih tentang tentang fakultas ekonomi bisnisnya ya. Ini tadi ada pariwisatanya juga menarik nih. Seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau teman-teman nih biasanya berminat nih untuk memiliki peminatan, mungkin sukanya masak atau jalan-jalan atau misalnya suka mengeksplorasi diri gitu, di fakultas kami itu menawarkan ada 2 program studi. Ada program studi pariwisata maupun program studi yang namanya perdagangan internasional. Nah, pariwisata mungkin sudah tidak cukup asing ya, apalagi kalau misalnya di Bandung ini kan udah cukup banget, cukup banyak gitu. Nah, tapi kalau pariwisata kami itu base-nya sarjana S1 Oke. pariwisata. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yayat bahwa di pariwisata ini kami tuh punya kitchen yang cukup standarnya sudah standar industri gitu. Jadi walaupun mereka bekalnya sarjana, kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa misalnya industri itu memang membutuhkan yang siap pakai. Nah, kadang-kadang stigma sarjana itu membuat orang-orang merasa sudah kalau pariwisata mungkin ngambilnya diploma saja, Ya. karena sudah pasti praktikumnya jauh lebih banyak daripada sarjana. Ya. Memang secara aturan dari kurikulum memang kalau sarjana mungkin komponen teorinya jauh lebih besar, tapi kami sebagai universitas tentu memikirkan bagaimana anak-anak kami ini tidak kalah saing di industri. Untuk itu program studinya melakukan beberapa inovasi, salah satunya dengan memberikan praktikum bobot praktikum yang cukup besar gitu ya. Walaupun di atas kertasnya mereka sarjana, tapi secara skill lapangan mereka jauh lebih dibekali gitu ya daripada sarjana pada umumnya. Untuk itu dia semesternya di kita itu kan tidak berjalan 3 bulan, tapi dia kurang lebih 6 sampai 1 tahun. Dia bisa 1 semester sampai 2 semester tergantung dari anak-anaknya. Ini juga regulasinya didukung oleh kalau dulu kita kenal dengan MBKM gitu ya. Kalau sekarang tuh ada Dikti berdampak gitu ya, kampus berdampak. Jadi program-program jauh lebih fleksibel dan memang mengedepankan bahwa anak-anak itu siap untuk terjun ke pasar kalau untuk program studi pariwisata. Kemudian untuk program studi perdagangan internasional, nah ini memang banyak tuh yang bertanya, kekhawatiran karena ada kata internasionalnya, jangan sampai susah nih ternyata dalam menjalankan kuliahnya. Memang di program studi perdagangan internasional ini belum cukup banyak kita di Indonesia, Ya. tapi salah satunya Universitas Aisyah Bandung itu menjadi pionir. Kami itu kemarin baru mendirikan proses mendirikan asosiasi program studi perdagangan internasional, itu diinisiasi oleh program studi Universitas Aisyah Bandung dengan Widya Tama. Jadi Widya Tama juga punya perdagangan internasional. Jadi kami bersama-sama waktu itu untuk membangun sebuah komunitas asosiasi agar program studi ini jauh lebih eksis. Biar bagaimanapun Mbak, di era persaingan kayak gini nggak bisa kita mengutamakan persaingan secara ketat. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai kampus, berbagai mitra, karena kalau tujuan kita adalah hanya persaingan semata, maka yang akan dikorbankan adalah anak-anak mahasiswa. Ya. Untuk itu kami meningkatkan kolaborasi, walaupun memang harus berpartner dengan sesama program studi perdagangan internasional di seluruh Indonesia yang notabene menjadi saingan dan Ya. kompetitif, tapi kami mampu melewati itu dan mengandalkan kolaborasi agar mahasiswa ini diperhatikan lah ketika lulus, eksistensinya itu dapat gitu, khususnya di program studi perdagangan internasional itu sih kalau Oke. misalnya dari fakultas kami. Nah, mungkin kalau tadi dijelasin dari awal Aisyah dikenalnya kebidanan, perawatan, tapi ternyata ada yang baru nih ya, pariwisata. Biasanya apalagi ngomongin Bandung, tren kuliner gitu ya, orang-orang bisa ada kitchennya, bisa belajar bikin pastry kayak gitu. Memang ada mata kuliahnya gitu ya. Betul, itu di kita itu memang ada mata kuliah tentang makanan, tapi ada nilai al-Islamnya. Jadi di kita itu namanya ada
makanan minuman halal. Jadi bukan cuma memperhatikan mengenai makanan minumannya, tapi juga kita memperhatikan tentang halalnya. Ya kita tahu bersama lah, di semua tempat makan emang membutuhkan sertifikasi halal kan. Iya. Itu mah udah hal yang lumrah. Tapi mahasiswa itu dibekali, bukan hanya owner bisnisnya yang harus tahu atau wajib gitu untuk memberlakukan sertifikasi halal di tempat industri mereka, tapi mahasiswa tuh tahu prosesnya. Kebetulan di Unesa Bandung juga sudah ada beberapa yang pelatihan dosen-dosennya menjadi penyelia halal gitu ya, untuk membantu teman-teman dan berkontribusi. Kita membantu UMKM, jadi bukan cuma pariwisatanya, jadi nanti kita juga melakukan UMKM membina beberapa UMKM. Kalau misalnya terkait pariwisata di kitchennya itu kita juga sekaligus mengedukasi mengenai halalnya, seperti itu sih. Jadi cukup kompetitif dan cukup bisa diandalkan lah lulusan kami itu di industri, seperti itu. Oke, ini tadi udah di-spill dikit ya tentang pariwisata sama perdagangan internasional. Dan sekarang juga kita ingin kenalan lebih dekat nih dengan dari Sains dan Teknologi ya Pak Imam ya. Ini Betul. tentang prodinya. Prodi kita desain komunikasi visual. Nah, oke, desain komunikasi visual juga ini menarik ya, karena banyak banget anak muda yang kreatif ternyata dan bisa sharing juga nih karya mereka di media sosial. Nah, kalau di Unisa sendiri seperti apa nih Pak? Oke, nah kita sadarin ya kalau di Fakultas Sains dan Teknologi ini kebetulan masih satu prodi, yaitu desain komunikasi visual. Insya Allah mungkin di tahun depan kita ada prodi baru ya. Mudah-mudahan lancar pengurusannya. Intinya itu ya. Mudah-mudahan lancar pengurusannya. Tapi kalau di DKP sendiri alhamdulillah ya, kita walaupun banyak nih di Bandung atau mungkin banyak kampus-kampus yang mendirikan prodi DKV, itu menjadi pesaing buat kita. Tapi kita punya keunggulan satu. Kita adalah lebih mengedepankan, itu adalah tentang keagamannya ya, lebih ke islaminya gitu ya, lebih ke bagaimana sih nilai-nilai agama bisa dimuatkan atau dimasukkan ke dalam desain visualnya. Nah, makanya di kita ada satu keunggulan kita adalah ada mata kuliah kaligrafi. Sedangkan di prodi DKV lain tuh nggak ada. Yeah. Nah, paling prodi DKV lain tuh pasti adanya mata kuliah kayak aksara gitu ya. Aksara, ilustrasi. Nah, di kita aksara tetap ada, ilustrasi tetap ada, tapi ada tambahan yaitu mata kuliah kaligrafi. Karena tanpa disadarin kayak tadi disampaikan logo halal. Logo halal itu kaligrafi, bukan tulisan Arab. Oke. Ya kan? Itu kaligrafi. Nah, itu kalau anak DKV itu di kita ya, anak DKV kita, oh ini kaligrafi. Kenapa harus seperti ini? Dan itu harus dianalisis sama DKV kita, DKV Unesa Bandung nih, dianalisis kenapa harus seperti ini. Boleh nggak sih tulisan logo halalnya berubah? Gitu kan? Oh boleh, gitu kan? Selama ini misalkan kalau ini udah jadi paten dan dihakikan harus menjadi standar, terus kita bisa nggak sih menciptakan haki atau paten yang baru untuk masukkan ke pemerintah agar lebih menarik? Karena di DKV kita tuh adalah lebih memikirkan bagaimana proses branding dan ketertarikan audiens atau market terhadap produk kita. Nah, karena kalau kita anak muda sekarang nih, maraknya digitalisasi sosial media sekarang, siapa sih yang nggak perlu visual? Siapa sih nggak perlu desain? Semuanya perlu desain. Yeah. Nah, di kita tuh akan memberikan unsur-unsur desain yang lebih menarik lagi. Nah, makanya kalau buat saya berpikirnya gini, yuk anak muda sekarang jangan hanya memahami bahwa udah keren menggunakan TikTok, udah keren menggunakan Instagram, udah keren menggunakan YouTube, tapi Anda tidak paham bagaimana unsur visual bisa menarik audiens terhadap visual Anda. Nah, di kita dipelajarin. Di kita dipelajarin ada mata kuliah khusus tersendiri, yaitu audiovisualnya ada. Ya kan, terus kaligrafi, tadi penciptaan logo, unsur warna dan segala macam itu hampir semua standar ada, tapi kita lebih dalamin. Dan sekarang kita udah OBE, ini pasti akan lebih banyak mahasiswa tuh ke lapangan menganalisis, berkolaborasi dengan industri. Nah, dengan OB ini kita harap mahasiswa-mahasiswa kita udah siap bersaing. Terus tadi satu, jangan berpikir untuk bekerja di sebuah industri atau perusahaan. Karena di kita ada kewirausahaan desain. Jadi sekarang pun alhamdulillah ada alumni kita sekarang malah jadi konsultan sosial medianya prodi saya. Karena dia udah belajar, terus akhirnya kamu bikin perusahaan, karena di kewirausahaan desain ini mereka harus sampai punya NIB. Diajarin punya NIB. Nah, habis itu NIB perusahaannya berdiri, CP-nya berdiri, mereka tender ke kita, nawarin proposal. Jadi kita bagaimana kita memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, misalnya berkolaborasi dengan alumni
untuk menjadi bagian dari kita. Nah sekarang tuh sosial media kita serahin ke alumni biar dia udah tahu. Nah mungkin nanti next kedepannya bisa diikutin sama yang lain, alumni yang lain. Bahkan ada ikatan alumni, namanya teman-teman alumni itu namanya IKADEK gitu ya, Ikatan Alumni Desain Komunikasi Visual Unisa Bandung. Dan itu mereka bikin ladang usaha. Jadi biar kalau yang lulus, ada saya nggak kerja nih, masuk ke alumni, iya ada job nih, dikerjain. Nah, jadi jangan berpikir bekerja, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Kalau saya menyuruhnya gitu. Saya meminta ke alumni itu atau ke lulusan saya atau ke mahasiswa itu, jangan berpikir mencari kerja, bagaimana Anda menciptakan lapangan kerja. Karena anak DKV itu adalah bukan berbicara lagi tentang hard skill, soft skill, tapi berbicara kreativitas, imajinasi, dan nilai. Itu yang kita ajari. Wah, ini ternyata keren banget ya, perkembangan dan inovasinya tuh sangat relate ya dengan apa yang dibutuhin sama zaman sekarang ya Pak ya. Nah dari Unisa sendiri nih Pak, ini kan baru ada 3 fakultas nih. Nah ini tuh bakal ada penambahan fakultas lain kah atau seperti apa nih Pak Yayat? Ya, tunggu saja. Tentu kami berharap dan membuat di Renstra-nya, di RIP-nya Unisa kan, supaya perguruan tinggi harus punya rencana jangka panjang, jangka pendek. Nah itu sudah merencanakan akan membuka beberapa program studi di PIKES, di PEBIS maupun juga di Saintek. Untuk di malah sudah ada perguruan tinggi, masih satu badan hukum kerjasama untuk buka manajemen rumah sakit di Unisa. Karena ngelihat infrastruktur dan SDM, ya kenapa tidak, karena sedang proses pengusulan prodi laman, terus saya buka di dia, nah gitu ya, di Unisa. Jadi seperti itu. Bahkan Pak Dekan sendiri udah merencanakan ini, 2 dekan itu udah merencanakan penambahan, bolehlah disampaikan. Boleh atau di spill Pak. Siapa tahu Ya, kan kalau nanti. dari Fakultas Teknik Teknologi ini sekarang lagi rame nih di teman-teman di dunia di dunia entertain ya, TikTok ya, lebih ke videografi lah ya, lebih ke videografi. Insya Allah mudah-mudahan ini masih perencanaan tapi ya belum final nih, bagi dibahas. Karena sebentar lagi mungkin nanti tanggal 10 kita ada MOU juga sama Jerman ya, kita ada MOU sama Jerman, dan lebih berpikirnya adalah mereka mencari bakat-bakat atau perguruan tinggi ataupun fakultas yang ada di hubungan visualnya. Nah rencana kita disarankan untuk membuka prodi film. Rencananya ya, tapi belum final, ini masih perlu dikaji lebih jauh lagi, karena melihat perkembangan teknologi. Sebenarnya kalau prodi film tuh saya juga agak beririsan, karena di kita tuh ada profil lulusannya ada 3 di DKP itu. Pertama adalah branding ya, desain dan branding, terus ada kreatif media. Ada kreatif media, jadi tiga lulusnya ada kreatif media, dan satu lagi adalah lebih ke desain dan promosi. Nah, desain dan promosi. Jadi tiga lulusan ini sebenarnya udah 3 profil ini udah bisa mencakup ke kreatif medianya itu ya kan. Kreatif media bisa bikin film, dia bisa bikin digital sosialnya, bisa bikin ya media-media promosi yang menarik gitu ya. Nah, itu yang kita jagokan adalah di kreatif media sebenarnya. Di kreatif media karena udah mencakup brandingnya dapat, promosinya dapat gitu kan. Gitu, lebih ke situ sih. Nah ini juga bisa jadi pilihan ya kalau ada film perfilman. Kayaknya industri film Indonesia juga sedang lagi mulai ini ya, mulai muncak ya Pak ya. Lagi mulai naik lagi nih. Iya. Rivaldi mau coba itu prodi apa? Oh iya, boleh coba tahu kan? Oh iya. Siapa tahu dibuka tahun ini ya. Iya. Kita berharap dibuka tahun ini. Tapi kalau di FEBIS itu sekarang sudah di tahap studi kelayakan untuk pembukaan program studi baru. Insya Allah kami baru dari fakultasnya sudah selesai membuat studi kelayakan, akan diajukan ke tingkat universitas. Kita rencananya akan membuka program studi bisnis digital. Kalau misalnya di sana memang cukup ini ya, karena bisnis digital sebenarnya dari tahun 2021 itu sudah mulai berkembang, 2022. Cuma kami lagi mencari bentuk yang pas disesuaikan dengan keadaan zaman saat ini, di mana nanti mahasiswa itu mungkin bisa beradaptasi dengan prodi bisnis digital kami. Itu memang ada beberapa rumusan sih, masih rahasia mungkin ya. Ada beberapa rumusan yang mungkin nanti bisa menjadi
tolak ukur utama prodi bisnis digital kami itu bersaing di pasar gitu ya, di pasar di industri gitu ya. Jadi mungkin sejauh itu baru itu mungkin yang bisa di spill dulu. Cuma intinya kurikulumnya akan sangat adaptif. Jadi proses pembelajarannya juga di kami mahasiswa nggak full tatap muka 14 pertemuan, mungkin dosennya cuma 3 kali 4 kali masuk, atau mungkin cuma setengah masuk, karena berbasisnya tadi sudah disampaikan Pak Imam berbasis outcome based education, karena baru-baru ini juga di kami memang melakukan pemutakhiran kurikulum untuk di semua program studi. Jadi saya rasa kurikulum di DKV juga sama sudah adaptif gitu. Jadi nggak terlalu mengekang mahasiswa. Iya, betul. Jadi mahasiswa itu diberikan banyak sekali kebebasan untuk explore. Itu mah urusan prodi ya yang mengakui. Tinggal keikhlasan prodi aja. Wah kayak yaudah kita akuilah proyeknya di mata kuliah apa. Jadi tidak perlu tatap muka. Ya keikhlasan prodi. Keunggulan swasta, luas hatinya lebih besar menerima ekspresi mahasiswa, nggak kaku dalam fleksibilitas, itulah kurang lebih. Bahkan di Unesa tuh ada bebas tugas akhir. Jadi nggak perlu mengerjakan tugas akhir gitu. Ya, Ini kayak yang dicari-cari. Ya itu yang dicari-cari kan ya. Sama anak muda sekarang tuh pasti saya nggak mau tugas akhir. Tapi di kita nggak usah tugas akhir, tapi ada namanya KKN internasional. Kayaknya lebih memilih KKN internasional dibanding tugas akhir. Nah itu menjadi poin lebih. Waktunya cuma 3 minggu. 3 minggu lagi. Tugas akhir 1 semester skripsi. Mainnya 3 minggu. Biayanya sama kayak bayar SPP. Jadi mending lebih baik ikut KKN internasional daripada bayar SPP lagi, ya kan? Itu. Berarti KKN internasional tuh kayak KKN magang, tapi di luar negeri gitu ya? Kemarin kita Malaysia. Mungkin nggak tahu rencana tahun ini Malaysia. Tahun kemarin Malaysia. Tahun ini rencana Arab Saudi ya? Insya Allah. Ya, ada KKN umroh. KKN umroh. Iya. KKN umroh. Sekalian umroh. Lumayan lah itu ya. Itu kayaknya bagus juga tuh KKN sekaligus umroh. Jadi bukan hanya prodi DKV aja atau prodi fakultas saya aja. Semua fakultas juga diberikan kesempatan ke mahasiswanya untuk ikut. Justru itu akan lebih banyak, lebih bagus. Kita banyak ikut. Nah ini mungkin jadi pilihan yang tepat nih buat anak muda sekarang yang pengen kabur aja dulu tapi sambil belajar gitu. Iya betul. Tapi insya Allah itu semua berdampak. Betul. Jadi mereka juga tentu kalau di akademiknya kan mempelajari tentang metodologi risetnya, bukan tidak diberikan. Kan ada artikel ilmiah keluaran dari KKN internasional itu mereka membuat artikel ilmiah. Insya Allah lulusan Indonesia itu kita sering mengadakan seminar internasional. Betul. Jadi mereka sudah bisa untuk menyampaikan presentasi di seminar internasional, membuat proceeding begitu ya. Sehingga ya kalau mau melanjutkan S2 tuh sudah ada dasar sih sebetulnya, nggak akan ada kesulitan begitu. Dan tentu kami untuk mendukung hal seperti itu juga melakukan kerjasama kan. Jadi kuliah di kesehatan aja kalau perawat bidan tidak melaksanakan praktek, kalau istilah kami itu perawat bidan sastra. Ngerti nggak bidan sastra? Kalau bidan sastra hanya bisa aja secara teori pas nolong persalinan nangis gitu ya. Karena atau perawat pas mau ngimpus nangis, ini gimana caranya gitu. Makanya di kami itu kerjasama dengan rumah sakit yang ada di dalam maupun di luar negeri sih sebetulnya ya. Bahkan kalau di Pikes semua prodi ya, kami itu kerjasama dengan Malaysia UiTM. Betul, dengan UiTM. Jadi dosen Unisa ngajar di Malaysia, dosen Malaysia ngajar di kami gitu. Ya, dengan teknologi sehingga kan pengetahuan terus terbuka dan luar biasa ya Indonesia itu sebetulnya. Mereka melihat materi-materi dari teman-teman itu, oh kok ini baru gitu. Terus terang aja. Kebetulan saya juga pernah ngajar di komunitas nursing community. Saya ngasih materi tentang nursing center. Bagi mereka itu sesuatu yang baru. Andai saja diterapkan di Malaysia katanya ini bagus itu. Karena di nursing center di Indonesia itu dikembangkan ada perpaduan antara pelayanan, pendidikan. Kan di pendidikan ada tridharma tuh, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat gitu. Nah, di tatanan pelayanan itu sendiri kan perlu dong implementasi dari hasil-hasil riset. Nah hasil riset itu kan dari universitas gitu. Jadi mereka keren banget gitu.
makanya kita jangan minder ya kalau ngasih materi di luar negeri. Mungkin saya ilmu kita tuh lebih bagus gitu dari mereka. Itu Dosen-dosennya pengalaman. udah terlatih ya Pak. Kita Udah punya terlatih. mahasiswa luar negeri. Kita bisa Mas. Kita Betul. punya, alhamdulillah kita punya di Palestina DKV ya? punya. Ya, Oh, dari Di Pra- Palestina. Iya, dari Palestina. Dari DKV dari mana Pak? dari Gaza. Dari Gaza. Ya, kita juga mempunyai perhatian tersendiri lah untuk Palestina gitu dari universitas. Mereka full semuanya beasiswa, tidak kita pungut biaya. Jadi dosen-dosen juga terlatih. Sangat terlatih. Kayak gitu. Jadi di Fakultas Ilmu Kesehatan punya mahasiswa internasional, keperawatan di kami juga punya, di perdagangan internasional, di Saintek juga Saintek, punya, di DKV. Gitu. Harapan kami mah ini bisa menjadi pembuka peluang gitu ya. Secara internasional sebenarnya Universitas Aisyah Aisyah Bandung itu sudah cukup mampu gitu untuk membuka kelas internasional dengan berbagai program juga. Kita sekarang internasionalisasi di berbagai macam hal, biar bagaimanapun kami ini ingin memberikan yang terbaik lah untuk mahasiswa yang telah menjadikan kami sebagai pilihan di universitas. Satu nih, kalau di Universitas Aisyah Bandung itu nggak perlu khawatir ya. Setiap mahasiswa itu kami perhatikan. Setiap mahasiswa ada perbedaan lah, ya. Kita semua melihat fakta bahwa PTN selalu menjadi pilihan utama, jelas itu ya, jelas. Tapi apakah PTN tidak menghasilkan pengangguran, kita nggak tahu. Karena angka pengangguran juga tinggi. Ya betul. Nggak bisa menyerap semuanya. Apakah berkuliah di perguruan tinggi negeri menjamin untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran, juga belum tentu gitu kan. Di swasta gimana ya, sama belum tentu. Cuma karena kami adalah perguruan tinggi swasta, jadi harus memberikan yang terbaik gitu ya. Untuk mahasiswa, jadi setiap mahasiswa di kami insya Allah diperhatikan sampai dia lulus nanti. Bahkan kayaknya dosen semuanya hafal nama mahasiswa kayaknya. Hafal, jadi dipanggilnya itu namanya semuanya. Ya. Karena memang kami ya itu yang akan kami unggulkan, itu setiap mahasiswa di kami akan kami perhatikan hingga dia lulus gitu. Bahkan ini satu Pak, kita universitas juga atau Unisa sendiri punya peluang buat yang lagi pada kerja mau kuliah kelas sore atau dibilang kita kelas sore. Kalau kelas sore itu dan RPL itu ya, kalau kelas sore itu kan di kampus lain Sabtu masih masuk ya. Hanya di Unisa Sabtu libur sama Minggu. Buat keluarga ya. Iya, buat keluarga. Dipikirkan ya. Jadi kalau mau lanjut nih, yang industri ya, industri sepatu punya CSR gitu ya kan buat karyawannya, CSR beasiswa, silahkan pilih Unisa. Jadi maksud saya apa, nanti kalau Sabtu Minggunya mereka selalu bekerja pun mereka emang libur di kita. Di kita tuh nggak ada perkuliahan Sabtu Minggu. Walaupun kita ada kelas sore, itu tidak boleh mengadakan perkuliahan di Sabtu dan Minggu, karena itu adalah ya otak manusia juga perlu istirahat. Jadi kita harus istirahat. Nah, biar kenapa tadi kata Pak Rifaldi, kata Pak Yayat juga, kenapa kita biar menghasilkan generasi unggul. Generasi unggul yang siap adaptif dengan persaingan global nanti. Apalagi kita menuju 2030, 2045 harus benar-benar siap dengan gemilangnya generasi emasnya kan. Makanya bukan hanya dikasih makan gratis aja nih, tapi harus dikasih sehat otaknya juga gitu ya. Mentalnya juga, karena healthy sekarang mental healthy-nya itu benar-benar harus dijaga. Itu. Ini nyambung sama gratis Pak Imam. Bukan. Kuliah gratis kan Pak, gratis. Ada program gratis. Kalau gratisnya iya, tapi maksud saya gini, ini yang RPL ya. Kan sekarang regulasi bidan itu harus profesi. Jadi yang punya TPMB, tempat praktek bidan mandiri, kalau tidak profesi itu ditutup. Ditutup. Perawat pun sama. Jadi nanti tugasnya berbeda gitu. Jadi harus, makanya kami banyak permintaan dari rumah sakit untuk kerjasama kelas RPL. Al Islam yang sudah 2 angkatan, kemudian RSUD Cicalengka ya, kemudian bahkan jauh dari Pamempek, rumah sakit RSUD Pamempek kami MOU juga untuk kelas RPL perawat dan bidan. Lalu Bandung Kiwari, kayaknya Bandung Kiwari mayoritas ya lulusan RPL. Jadi sudah banyak Mbak ya, dari mahasiswa RPL kami ada dari Hasan Sadikin, dari rumah sakit yang ada di Bandung dan di luar. Menarik lagi, ada yang sampai dari Palembang ya Bu Resi ya. Ada dari Palembang, ada dari Papua. Jadi dari Sabang sampai Merauke kayaknya mahasiswa Unisa. Jadi kelas RPL ini
diperuntukkan untuk yang sudah bekerja Oke. begitu ya. Kebayang kan kemarin angkatan kemarin tuh ada yang angkatan pertama istri Kadis ya, Kepala Dinas Kesehatan Sumedang. Iya. Boleh, Pak ya? Boleh. Apa-apa ini kan Istrinya Pak Kadis ya. Nggak apa-apa. Kan itu maksud saya begini. Artinya kalau saya sebagai suaminya begitu ya, mikir juga ini universitasnya capable nggak gitu, Iya. bisa menyekolahkan ke situ, Iya betul. itu kan? Ya. Dengan adanya permintaan MOU saja ke Unisa berarti kan ada satu trust, berarti diakui gitu Iya. di dalam penyelenggaraan itu yang kami rasa kami siap membantu begitu ya. Jadi untuk ibu-ibu bidan, para perawat senior gitu ya, yang sedang posisi saat ini diploma, kami siap kerjasama gitu ya. Ya. Nah, ada yang ibu udah senior, aduh ibu mau gimana tuh ya kuliah lagi gitu. Dan alhamdulillah sama dosennya dibantu. Yang menarik lagi di sini kan saya sebenarnya dosen keperawatan, Mbak. Bapak dosen keperawatan. Saya dosen keperawatan hanya dapat tugas tambahan lah gitu ya. Oke. Tugas tambahan di biro. Di kami itu kan ada yang di profesi itu namanya stase. Stase itu dari keperawatan manajemen ke anak, ke KMB, ke kritis, lalu ke jiwa, gerontik dan komunitas. Itu setiap stase itu kami kan ada grupnya tuh preseptor namanya. Sampai diketahui betul kata tadi Pak Imam sama Pak Ripaldi, tolong ya pesan mahasiswa A. Nggak perlu disebutkan ya, ini bukan privasi ya. Mahasiswa A mau pindah stase anak ke maternitas misalnya. Oke. Tolong ya nama ini dipantau. Dia skillnya perlu diasah, ditingkatkan lagi, misalnya skill tentang impus misalnya, ya seperti itu. Sampai seperti itu Mbak. Jadi dari antara satu stase ke stase lain itu bukan beres stase beres aman, tidak. Kami itu sampai nama itu masih, makanya kenapa ukomnya tinggi, karena pemantauan sampai seperti itu ya. Sampai mahasiswanya bilang Pak nasi abdi teh di cirian wae didinya tuh ngemut teu saya teh gitu. Ada mahasiswa akhirnya, kamu terasa nggak itu? Oh iya Pak, saya terasa, memang saya kurang. Nah seperti itu. Itu yang terjadi pola pendidikan sama asa dulu waktu SMP ya. SMP, SMA kan guru ada wali kelas gitu. Sampai ngebina kayak gitu. Kan jarang di universitas. Saya kan kuliah juga Mbak ya. Iya. Makanya jadi dosen tuh kuliah. Gitu. Kuliah juga, tapi perasaan nggak sampai sedetail itu. Nah mungkin ini penguatan spiritual tuh di situ. Jadi kami sebagai dosen harus betul-betul bagaimana tidak hanya transfer knowledge gitu ya. Aspek tadi spiritualnya, tanggung jawabnya. Karena ketika bayangkan nggak, perawat bidan lulus begitu saja, impusnya belum bisa, nolong persalinan belum bisa, terus diluluskan. Bahaya Itu juga kan ya Pak. tanggung jawab moral kan. Itu kan yang dosa ya dosennya juga dong, ngajarinnya nggak benar. Nah, Sekampus gitu. dong. Sekampus juga ya. Banyak dulu. Jadi Bu Rektor beres, gitu ya. Nah, kami nggak mau itu karena kami dosen-dosennya juga ada yang namanya di Aisyah tuh di Universitas Muhammadiyah AIK. Al-Islam Kemudian. Jadi kami maaf ya, walau memang sampai ada yang mau ngelamar ke Unisa mah takut suruh baca tulis Quran katanya. Tapi kami diajarkan. Nah, gimana hafalan? Gitu ya. Hafalan harus nambah ya. Baca Quran kalau belum. Dosennya juga sama. Iya, mahasiswa dan belajar dosennya ya. itu. Syarat pejabat struktural Syarat, juga ya, sama. harus itu hafalan Harus sekian. ada hafalan. Bagus, Gitu, bagus. Ya, itu kan jarang ya. Iya. Iya. Itu Paling saya nekanin satu, jangan pernah takut bayar mahal. Kita bisa dicicil per bulan. Siswa banyak. Beasiswa banyak. Kita bisa cicil per bulan ya. Masalah keuangan pembayaran kuliah kita bisa cicil per bulan. Kalau ada kesulitan ngobrol sama dosen pembimbing akademiknya. Jadi kita membuka peluang yang sangat luas buat calon-calon mahasiswa baru ya. Calon-calon mahasiswa baru, oh saya nggak ada biaya, takut kuliah. Yang datang ke Unisa, diskusi, ngobrol, kita akan bantu. Kenapa? Di kita tuh jatuhnya adalah amal usaha. Bagaimana kita memberikan amal yang baik buat calon-calon generasi gemilang ini. Jangan terkait dengan masalah biaya takut
nggak bisa bayar dan segala macam, selama didiskusikan pasti ada solusi. Itu yang paling penting. Di Unisa Bandung semuanya bisa sekolah, semuanya bisa berkuliah. Betul. Yang penting daftar aja dulu. Ya, Nah, Daftar. Mau sekarang daftarnya? Ada ditulis. Bisa suka ada gini-gini ya. ya, Aduh, ya, ngerepotin pokoknya. editor katanya. Ini tiba-tiba harus ini. Harus tinggal klik di bawah sini Ini langsung Iya, daftar. iya. tiba-tiba. Aduh, ngerepotin Tolong ya. editor. Ini Gitu, Bang. menarik banget ya ngobrol sama dosen-dosen Unisa, nggak kaku ya biasanya, ada sama dosen agak deg-degan gitu ya, Kita takut muda salah semua. loh. Alhamdulillah, Iya, betul, kita paling muda. Muda semua ya. Masih muda, Mbak. Saya masih 17 tahun. Kak Yayat itu dipanggilnya kakak. Ya Kak ya. Sama Kak Yayat itu. Canggung banget ya kakak. Ya ampun. Ini menarik banget, tapi ini ternyata kita udah ngobrol 40 menit ya, ternyata ya seru banget nih ngobrol tentang Unisa. Dan tadi udah jelasin dari awal, dan ternyata banyak banget nih manfaat-manfaat yang bisa dimanfaatkan juga sama cara para calon mahasiswa ini. Nah, sebagai closing statement boleh nih dari Pak Yayat dulu, mungkin ajakan kepada calon mahasiswa untuk berkuliah di Unisa. Baik, makasih. Saya rasa saya kalau mengutip di salah satu ayat mungkin ya, ayat Al-Quran, akan kuangkat derajatmu orang yang beriman dan berilmu. Gitu ya. Karena saya di Unisa ya, jadi harus mengutip gitu. Nah, artinya kan berilmu nggak, kalau tidak studi nggak bisa, Mbak, kalau nggak belajar. Terus persoalannya gimana atuh nggak punya cuan. Nah, Unisa tempatnya ada KIP-nya, ada beasiswa lajismunya, ada beasiswa bajnasnya, bisa dicicil. Tapi di Unisa juga kadang bingung juga bagian keuangan, kan kami sudah pakai sistem kerjasama dengan bank. Udah tahu pembayarannya per semester di sini. Ada juga yang ingin ngelunasin. Ada langsung, ini saya profesi mau dilunasin aja takut kepake. Ada, tapi nggak ada masalah. Ya, oh gitu ya. Oh ya, jadi intinya saya rasa tadi ya, orang yang beriman dan berilmu, maka kami siap untuk bekerja sama untuk mengupgrade pengetahuan. Ya, yang saat ini yang ada di Prodi Unisa, insya Allah nanti nambah. Tapi teman-teman juga jangan terlalu berpikir segala sesuatu itu sulit dulu deh. Penting berusaha dan mencoba begitu ya. Kalau tidak mencoba kan tidak tahu ya. Nah, Unisa tempatnya untuk mari bergabung mencari ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Itu saja, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Yayat. Boleh dari Pak Rivaldi? Oh ya boleh. Jangan, enggak. Udah ada hadisnya tadi, udah ada. Kalau saya mungkin apa ya? Intinya mah di semua prodi ya, mau itu Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial maupun Fakultas Sains dan Teknologi. Pesan saya satu, daftar aja dulu, biaya-biaya kita obrolin kemudian. Nah, cukup itu aja. Singkat ya. Boleh Pak Imam. Oke, sama semua berani mencoba hal yang baik, lakukan. Di Unisa itu bukan berbicara kreatif, tapi berbicara pola pikir untuk lebih baik. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Imam, Pak Rivaldi, Pak Yayat atas kunjungannya ya kasih. teman-teman Unisa ke Studio Tribun Jabar. Semoga buat para Tribuners juga nih yang menonton informasinya sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa update pemberitaannya di tribunjabar.id, tribuncerebon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Putri Puspita pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program yang lainnya.